Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa kembali bersama saya Tato dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Pertemuan kali ini akan membahas sederhana sekali berkaitan dengan satuan kredit semester atau sistem kredit semester yang sering disebut dengan SKS. Proses pembelajaran melalui sistem SKS ini sudah lama diterapkan di berbagai dunia pendidikan, termasuk waktu kalian masih duduk di bangku sekolah menengah atas. Sistem kredit semester ini ada banyak keunggulannya, tetapi juga ada kekurangannya. Ketika kalian masuk perguruan tinggi sudah menggunakan sistem SKS secara murni atau gabungan di antara murni dan belum murni. Mengapa disebut belum murni? Karena ada namanya kelompok paket SKS. Walaupun yang bersangkutan itu IPK-nya atau IP-nya tinggi, dia bisa mengambil SKS atau mata kuliah di semester atas. Tetapi ada juga beberapa prodi yang masih sistemnya kolektif satu paket, maka disebut tadi belum SKS murni. Itu istilah dari saya sendiri, tetapi dalam dunia pendidikan mungkin tidak ada istilah itu. Adik-adik, ketika kalian SMA atau sekolah menengah atas menggunakan satuan atau sistem kredit semester ini, tetap berada di ruangan yang sama atau mirip dengan sekolah yang akselerasi. Tetapi ketika di perguruan tinggi, satuan kredit semester ini atau sistem kredit semester ini berbeda. Jadi ketika kita mengambil SKS yang lebih tinggi dari teman yang lain, sebut saja teman Anda misalnya 18 SKS dalam satu semester, ada satu orang atau dua orang memiliki IP yang tinggi, dia bisa mengambil 22 atau 24 SKS. Jadi dia mengikuti kelas jenjang yang lebih tinggi atau tingkat yang lebih tinggi. Tentu perkuliahannya juga mengikuti ruang belajar yang di kelas semester tersebut berada. Itu perbedaan SKS di SMA dengan SKS yang ada di pendidikan tinggi. Lalu bagaimana penerapan di IAIN Syekh Nurjati sendiri? Selama kegiatan berlangsung di IAIN Syekh Nurjati Cirebon, tadi di awal sudah Bapak ceritakan, satuan kredit semester ini tiap prodi berbeda-beda. Karena ada muatan fakultas, ada muatan lokal. Lokal di sini maksudnya muatan dari prodi atau jurusan itu sendiri. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan tentu memiliki ciri khas yang berbeda dengan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Begitupun dengan Fakultas Ekonomi Syariah. Bisa saja itu ada sedikit perbedaan muatan dari lembaga. Itu sekilas tentang bagaimana SKS yang diterapkan. Lalu pertanyaannya, kami atau kita atau kalian sendiri ketika masuk kuliah di IAIN Syekh Nurjati pakai yang mana? Ketika Anda masuk Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, maka satuan kredit semesternya atau sistem kredit semesternya mengikuti yang ada di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan yang memiliki 10 prodi, begitupun fakultas yang lain. Jadi kesamaannya memang sistem kredit semester ini memobilisasi diri atau menjadikan diri kita lebih berprestasi dengan cara sendiri dan tidak merugikan peserta didik yang kemampuan daya intelijensinya dalam hal ini kemampuan IPK-nya belum memenuhi syarat untuk ke jenjang yang lebih tinggi, maka yang bersangkutan tetap di semester yang sama. Yang IPK-nya tinggi bisa mengambil mata kuliah di tempat atau kakak tingkat semester berikutnya. Itu kecenderungan perbedaan antara di SMA dan di pendidikan tinggi. Jadi adik-adik yang memiliki kemampuan lebih di antara teman yang lain tidak merasa dirugikan. Begitupun peserta didik mahasiswa yang kemampuannya biasa-biasa saja juga tidak merasa dirugikan. Dia tetap bisa mengikuti pembelajaran sesuai dengan SKS yang diraihnya. Lalu bagaimana kan nanti wisuda dan seterusnya? Itu berkaitan dengan SKS, tentu ada perbedaan-perbedaan. Jika yang bersangkutan mengambil SKS lebih banyak tiap semesternya, maka bisa ditempuh 7 semester. Di 8 semesternya atau semester 8-nya langsung mengikuti sidang dan munakosah. Bagi yang SKS-nya kurang memenuhi syarat untuk mengikuti
SKS di semester berikutnya, maka yang bersangkutan bisa menyesuaikan diri tidak lebih dari 12 semester. Selama ini Fakultas Ilmu Tarbiyah IAIN pada umumnya rata-rata mahasiswa di bawah 12 semester insya Allah. Pak, ada yang 14 semester, itu yang 14 semester itu terpotong karena cuti, jadi tidak dihitung kategori SKS. Sekilas itu berkaitan dengan SKS, nanti kita bisa bertatap muka dalam situasi yang memungkinkan di luar agenda secara daring seperti ini. Pertemuan kali ini membahas berkaitan dengan tipe gaya belajar orang dewasa. Karakteristik pembelajaran orang dewasa tentu berbeda dengan karakteristik pembelajaran orang remaja atau anak-anak. Perlu diketahui, menurut WHO bahwa pengertian remaja itu berbeda dengan pengertian remaja menurut definisi yang lain. Menurut WHO, bahwa yang namanya remaja itu usianya antara 10 sampai 19 tahun. Itu WHO. Menurut BKKBN, itu yang dimaksud dengan remaja itu antara usia 10 sampai 18 tahun. Mungkin kalian termasuk di antara itu, maka kalian maksudnya masih remaja ini. Berikutnya, menurut BKKBN juga ada yang mendefinisikan remaja itu antara 10 sampai 24 tahun, andaikan yang bersangkutan belum menikah, maka masih disebut dengan remaja. Jika ada yang 24 tahun belum menikah, itu masih remaja. Itu ya, definisi sementara. Kategori orang dewasa, ada faktor usia, ada faktor pemikiran, bahkan faktor keadaan. 17 tahun pun kalau sudah menikah, maka bukan lagi remaja, maka disebutnya dewasa. Itu dulu bagaimana pengertian remaja dengan dewasa. Kali ini Bapak akan coba membahas tentang bagaimana karakteristik pembelajaran orang dewasa seperti yang dikelompokkan tadi. Orang dewasa belajar cenderung menggunakan konsep. Orang dewasa tidak suka di absen setiap saat seperti murid layaknya anak SD maupun anak SMP. Karena orang dewasa ini lebih memiliki konsep diri. Dari ketergantungan seseorang terhadap informasi, maka yang namanya orang dewasa lebih cenderung mengembangkan dirinya dan tidak tergantung dari orang lain. Dia bisa mengatur dirinya sendiri. Itu orang dewasa. Jadi ketika kalian masuk dunia perkuliahan, bisa dianggap sudah memasuki awal dewasa. Jadi tidak mau diatur, tidak mau diabsen secara ini, maka lebih mandiri. Ciri lain pembelajaran orang dewasa itu memiliki sejumlah pengalaman dan pemahaman yang semakin banyak. Karena sudah memiliki pemahaman dan pengalaman semakin banyak, tentu cara belajarnya berbeda, adaptasinya pun berbeda dengan anak-anak atau remaja. Orang dewasa cenderung berorientasi pada tugas perkembangan, peran sosial, dan berkaitan dengan kemasyarakatan. Orang dewasa itu lebih cenderung pada peran sosialnya. Lebih banyak menolong, membantu, melihat keadaan masyarakat sekitar. Itu cara belajar orang dewasa. Kalau remaja lah, beda lagi. Kalian masih remaja. Orang belajar biasanya tidak pernah menunda-nunda konsep. Artinya begini, ketika dia punya gagasan, punya pikiran, punya konsep yang bagus, maka dia ingin segera menerapkannya menjadi sebuah keniscayaan. Kalau remaja, kalau bisa ditunda buat besok, ngapain harus sekarang gitu. Jadi ini kecenderungan perbedaannya. Struktur dan memiliki motivasi tersendiri itu cara berpikir konsep yang dipakai para orang dewasa ketika belajar terstruktur, memiliki konsep. Sementara anak-anak atau remaja, atau kalian waktu itu masih anak-anak atau remaja, umumnya masih tergantung pada motivasi orang lain. Nah, ketika kalian masuk
perguruan tinggi sedang proses adaptasi antara masa remaja menuju masa dewasa. Tentu meninggalkan hal-hal yang selama ini menjadi kecenderungan kita menjadi seorang anak-anak. Nurut kepada yang diperintah, terus mengikuti apa saja yang diajarkan dan dilatih oleh gurunya. Nah, kalau sudah dewasa, bukan hanya menurut saja, terkadang bisa mendebat, bahkan tidak nurut. Nah, oleh karena itu, ketika kalian masuki dunia perguruan tinggi, mengadaptasikan diri Anda melalui proses pembelajaran dari mulai pembelajaran anak berubah menjadi proses pembelajaran orang dewasa. Tadi tidak mau diabsen, tidak mau diatur menggunakan baju, tidak mau diatur segi duduk dan lain sebagainya. Karena dewasa, belajarnya pun berbeda. Oleh karena itu, mulai tahun akademik 2020-2021, kalian semua akan mengadaptasikan dirinya melalui proses pembelajaran dengan cara gaya belajar orang dewasa, yaitu dengan cara andragogi. Pertemuan kali ini membahas tentang tipe dan gaya belajar seseorang. Tentu kalian juga sudah tahu seperti apa gaya belajar kita selama belajar mulai dari SMA sampai sekarang mau masuk di perguruan tinggi. Ada banyak referensi tentang belajar atau gaya belajar seseorang. Yang bisa ditarik kesimpulan ada 3 kelompok besar. Pertama, yaitu tipe gaya belajar seseorang dengan cara visual. Tipe visual ini lebih mengedepankan indera penglihatan. Tipe gaya belajar ini akan mampu menyerap informasi, mampu menyerap pengetahuan, dan mampu mengadaptasikan diri dalam lingkungan pembelajaran melalui cara penglihatannya. Dia akan terganggu dengan suasana-suasana yang tidak bisa dilihat. Contoh, dia senang membaca, suka melihat tayangan-tayangan film, video, maupun gambar-gambar yang ada di sekitarnya. Tipe gaya belajar visual ini, dia sangat tergantung pada benda atau gambar yang dilihatnya. Misalnya begini, dia lebih mudah mengingat sesuatu dengan dilihat daripada dengan didengar. Jadi tipe gaya belajar visual ini sekali lagi sulit untuk mendengarkan secara baik. Orang ini sangat teliti, biasanya sangat detail. Orang tipe gaya belajar ini cenderung sebagai perencana masa depan yang jangka panjang. Itu tipe belajar visual. Dia lebih mudah mengingatnya dengan cara dilihat itu, tidak suka dengan didengar. Mudah-mudahan ini tipe belajar ini bisa dipahami secara cepat oleh adik-adik semua. Termasuk yang manakah kita? Apakah di antara ini? Tipe gaya belajar yang kedua itu ada tipe belajar auditory, yaitu cenderung menggunakan indera pendengaran. Walaupun tidak menutup kemungkinan indera penglihatan juga bisa dipakai, tetapi lebih kuatnya adalah indera pendengaran. Tipe belajar orang auditory ini atau pendengaran ini cenderung lebih banyak senang berdiskusi, mengikuti kegiatan-kegiatan workshop, seminar, suka sekali mendengar musik. Bahkan ada beberapa musik yang disukainya atau favoritnya. Ketika belajar mendengarkan musik itu, maka lebih cepat mampu diadaptasikan dirinya dengan pemahaman yang akan dia pelajari saat itu. Jadi tipe auditory ini cenderung menggunakan pendengaran. Dia sulit belajar, atau tipe belajar ini sulit untuk mengadakan pembelajaran di situasi yang bising, ribut. Misalnya ada hiburan, ada keramaian, ada hiruk-pikuk kendaraan, maka sulit sekali dia menerima informasi itu. Jadi tipe belajar auditory ini seperti itulah gangguannya. Tipe belajar yang ketiga yaitu tipe belajar kinestetis. Cenderung orang belajar seperti ini banyak gerak. Perlakuannya lebih pada sentuhan dan gerakan tubuh.
Adaptasi belajar secara ini banyak sekali dilakukan oleh para mahasiswa atau termasuk kita, itu dengan cara sering pembelajaran melalui praktik atau di praktikum. Dia suka sekali di praktikum. Tidak mudah terganggu dengan suasana yang bising, yang hiruk pikuk. Walaupun suasana ribut kayak apapun, dia tetap bisa belajar dengan baik karena tipe belajarnya ya tadi banyak gerak tadi. Banyak menggunakan isyarat tubuh. Tetapi adik-adik perlu diketahui, ada orang yang memang ketiganya memiliki tipe gaya belajar seperti itu. Ya, visualnya bagus, auditorinya juga bagus, bahkan kinestetisnya juga bagus. Tetapi dari ketiga gaya belajar itu cenderung mana yang lebih menonjol. Bisa jadi kalian ini memilih tipe belajar, bisa jadi kalian tipe pembelajar seperti itu. Untuk mengetahui gaya belajar kita atau kalian semua bisa melalui simulasi tes gaya belajar. Bisa menggunakan aplikasi Kuiper Kampus, bisa itu. Nanti kita tipe gaya belajar seperti apa. Padahal saya yakin atau Bapak mempunyai keyakinan bahwa kalian tentu memiliki kecenderungan gaya belajar yang sudah tadi Bapak paparkan. Visualnya, pendengarannya, maupun dari kinestetik gaya belajar. Itu sekilas tipe gaya belajar yang ada dan pernah kita ketahui bersama. Kalau andaikan kalian melihat atau mendengar bahkan membaca referensi tertentu tipe gaya belajar itu banyak, itu tambahan saja. Tapi secara garis besar dikelompokkan hanya 3. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi selamat bergabung bersama IAIN Senurjati Cirebon. Masih bersama saya Tato, IAIN Senurjati Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.